Lantas tatkala kemudian air mata mereka habis, summa yabkuna azama, ini kemudian mereka menangis darah. Sampai air mata nentek, airnya sing keluar itu darah. Darah yang kemudian keluar. Hatta yashira, kemudian berubah. Sampai kemudian air mata darah itu fi wujuhihim, di pipi-pipi mereka. Nanti air matanya metu gede ngasih nang pipi-pipinya mereka. Kahayatul ukhdud, seperti keadaan air matanya itu seperti parit yang mengalir. Nang kono diomong na parit. Mulanya kan mau diomong na ya, ngesuk nang babe ketemu nih ciri fisik penduduk neraka. Untune segunung Uhud, nek derek siki awake cilik tetesan air mata. Tapi ngesuk penduduk neraka, udah tetesan air mata, paritan penduduk neraka itu air mata penduduk neraka. Tetesannya kayak separit. Sampai ngerti parit, got ya, selokan bahasa kene selokan ya. Oh, peceran ya, makanya comberan ya lah. Itu berarti seperti alirannya seperti itu, berarti kan akeh darahnya sampai seperti itu. Bayangkan saja coba. Ini menunjukkan betapa sengsaranya mereka. Dulu kan panjenengan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi, di dalam kitab kita, siksa yang akan ditimpakan kepada penduduk neraka di dalam neraka bukan hanya sekedar siksa fisik, tapi siksa psikis. Psikis kena langsa jiwa nih. Ya bayang napa kono kana langsa kepe jejel. Nangis, wis banjerit, wis rampung kan jerit. Terus iki gari nangis nangis mikiri kancane malah wis mlebu surga. Ya, mikiri dulure wis mlebu surga dijaluki tulung ora gelem. Kan mbok kis-kis dengan siksa psikis. Jadi donga Malik, ya Allah, ya Malik matikan banyung lah daripada yang disiksa gue. Malah nang Malik dijawab, rasakan azab yang pedih, malah dibentak. Kayak apa coba? Sengsarane psikis Anda suatu saat meminta sesuatu malah dibentak kayak apa nelangsane. Sampean bu, jaluk mengsing lanang, jaluk duit dibentak ora diwai langsa ora. Sampean ngene semua wis dibentak ora diwai. Langsane tubel. Pada bayi jenengan penduduk neraka di dalam neraka sikisnya kena. Sampai kemudian siksanya meliputi seperti itu coba. Ini kan menunjukkan naudzubillahi min dzalik. Sampai-sampai walau ursilat fihi sufun. Kalau seandainya perahu kapal diluncurkan di atas yaitu air mata penduduk neraka, maka kemudian kapal itu berlayar kenek penduduk neraka, terus air matanya itu banyak, kemudian ada kapal pesiar itu dilancarkan atau dilayangkan kepada di atas penduduk neraka air matanya, maka perahu itu kemudian melaju seperti melaju di atas lautan yang luas. Naudzubillah summa naudzubillah. Terus saya gini, nah gue nangis pirang tahun sih jenengan tahun nangis siapa sih gue penangisnya sedih tok kayak gitu. Dan ini dijelaskan oleh Malik Zaid bin Aslam tentang firman Allah. Oke, Zaid bin Aslam menafsirkan firman Allah. Firman Allah surat Ibrahim ayat 21. Ibrahim berarti surat 14 ayat 21. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sawaun sama saja pada baik malaina bagi kami penduduk neraka yang ada di neraka. Ajazina itu kami mengeluh, sama sajalah bagi kami penduduk neraka sekalipun kami mengeluh, am sobarna atau kemudian kami bersabar, malana min mahis, maka sekali-kali bagi kami tidak ada tempat untuk melarikan diri. Firman Allah surat Ibrahim 21. Bok satu saat ngesuk diwasa naik kaki sholat tarawih, imamnya maca sababun alaina ajizna aun sabarna malana min mahis, jenengan langsung nangis. Sembayangna penduduk neraka. Karena kalimatnya adalah sawaun alaina, sama saja bagi kami penduduk neraka. Ajazina yaitu kami mengeluh, sama saja kami mengeluh, am sabarna atau bahkan kami kemudian bersabar, tetap saja kami
tidak ada tempat untuk melarikan diri. Surat Ibrahim ayat 21. Qala Zaid bin Aslam. Zaid bin Aslam berkata, sabaru mi'atamin. Mereka bersabar 100 tahun. Sabare ngonek 100 tahun. Sampean kena musibah nang dunia nek wong beriman, bahkan sabare jenengan yang enak musibah ki dibales nganggo pahala. Ana enggak sabare jenengan nganti tekan 100 tahun. Nah, artinya apa? Kemusibah dunia yang Allah janjikan untuk orang beriman sebagai kafarat dosa-dosa, akan ada alasan jenengan kemudian entek sabare. Jangan sampai dewek sabare nembenang neraka. Penduduk neraka sabar banget, Bob. Sabar banget dewek ya. Nganti sabar 100 tahun coba. Sampai kemudian mereka merasa sabar lah. Mudah-mudahan lah Allah tetap kerasa ketak syukuri bala tak sabari yang udah namanya siksa itu maksudnya. Men yang udah nangis terus disabari nganti 100 tahun. Panjenengan tatkala untuk musibah, ada malapetaka, ada bencana, ada sesuatu yang mengganggu di dalam kehidupan kita sehingga menghadirkan air mata sedina, rong dina, tedung dina, patang dina, pitung dina, sebulan. Kadang-kadang dewek bisa mengeluh nang dunia. Jenengan terus ngesuk bayang lah surah apa lah. Sabar sesuai-suai nang dunia, ke ora sabare penduduk neraka di dalam neraka. Dia kan penduduk neraka sabar di. Dunia kan coba bayangin, dia mereka bersabar sampai 100 tahun coba. Kita menunjukkan ini berarti kan mereka sangat sabar. Begitu kemudian mereka sabar 100 tahun, baku mi'at hangamin, kemudian mereka menangis juga 100 tahun. Sabare 100 tahun, nangis 100 tahun. Dewek nang dunia wong beriman ana musibah nangis telung dina, musibah ya telung dina, ngone sambat tulung-tulung kaya ana musibah ngalami 8 tahun 10 tahun. Oleh cerita kurang sabar kepriwe yuk. Gimana ngomong? Iya kan? Kita yang padahal Allah dijanjeni kan. Janji ini kalau itu adalah bentuk kafarat dosa-dosa dari orang yang beriman yang kita lakukan. Sebagaimana di bab dulu kan malah disinggung. Sampean mungkin boleh jadi punya dosa yang hari ini belum dilebur atau belum diampuni oleh Allah melalui istighfar yang kita panjatkan. Ada bentuk amalan yang bisa meleburkan dosa-dosa, di antaranya adalah sabar di atas musibah. Sing dimaksud sabar di atas musibah adalah menahan jiwa dan lisan tidak mengeluh atau tidak mengadu. Jenengan tahan jiwa kambing lisannya aja mengeluh. Neng jenengan wis sabar. Apa mending ngasih ngomong kurang sabar kepriwe? Yo sabar sampai habis ngomong. Karena menahan lisan dan menahan ya sekalipun itu susah. Si ngomong bekayane angel. Seperti itu. Berarti mereka kemudian bersabar sampai 100 tahun coba. Mereka bersabar sampai 100 tahun, menangis juga sampai 100 tahun. Summa qalu, begitu mereka sabar 100 tahun, begitu mereka menangis 100 tahun, mereka semuanya kemudian penduduk neraka yang ada di dalam neraka kemudian berkata, sawa'un alaina ajasi'na am sabarna ma lana min mahis. Sama saja bagi kami semua wahai penduduk neraka. Apakah kami mengeluh, apakah kami bersabar? Sungguhnya tidak ada tempat untuk melarikan diri. Jangan sih sampean menyesal, sabar, menangis banyak tatkala berada di dalam neraka. Percuma, sawa'un alaina, sama saja bagi mereka, tidak akan digubris. Beda nek nangis sih. Wah, mulai kata di dalam ulama-ulama salafus soleh ngomong nek bisa memang urip nang alam dunia menangis akeke menangisi neraka. Karena sebagaimana dulu pernah diungkapkan, satu lautan yang ada di belahan dunia ini atau bahkan 7 samudra yang kita kumpulkan airnya itu, kalau suatu saat kemudian kita kumpulkan airnya itu semuanya untuk menyiram, memadamkan api neraka, maka tidak pernah akan padam neraka itu, malah justru tambah membesar. Tapi satu tetes, satu bulir yang jatuh dari sudut pandangan yang dimiliki kedua netra oleh manusia atau kedua pandangan oleh manusia itu, kemudian dia menangis kepada Allah, satu tetes saja,
sekalipun sebesar embun pagi yang ada di atas daunan, maka satu tetes itu bisa memadamkannya itu neraka. Jenengan dicalengi siki kira-kira wis dibilang tetes. Jangan kira-kira wis dibilang tetes yuk. Wis dibilang tetes dikumpul nah dicateti setetes. Lumayan loh. Rong tetes. Belum tetes ya, tetes insto untuk menghapuskan azab neraka. Masya Allah, masya Allah ya. Ini kan masya Allah. Ini penduduk neraka tatkala mereka menangis, tatkala mereka kemudian bersabar. Berarti sangatlah lama. Dan berikutnya, lantas apa yang menjadi sebab mereka menangis di dalam neraka? Ini kenapa mereka menjadi sebab dia menangis dalam neraka. Itu disebutkan oleh Ibnu Ishaq al-Muhammad bin Ka'ab. Bahwasanya mereka berkata, yaitu Muhammad bin Ka'ab, dia berkata, Zafaru fi jahannam. Mereka penduduk neraka zafaru, menjerit, mau menjerit yang berasal dari kerongkongan. Mereka penduduk neraka menjerit yang berasal dari suaranya kerongkongan, lantas kemudian wazafarat annar, dibalas nang neraka menjerit. Jadi nek penduduk neraka menjerit, neraka ini menjerit, bentak kayak gitu. Coba bayangkan, penduduk neraka menjerit, balas kemudian menjerit nang neraka, seseron-seron. Neraka ini malah bentak coba, karena neraka itu adalah makhluk Allah. Ini perlu diingat. Ini cukup menjadi perenungan bagi kita semuanya, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan azab yang sedemikian rupa, begitu tinggi dan sangat keras azabnya, supaya kita takut kepada Allah. Yang berikutnya adalah wasyahiku, lantas kemudian mereka menghela nafas panjang, mengeluarkan suara jeritan dari dada, kemudian dibalas dengan suara yang lebih keras dari neraka. Nek suarane moni maning, neraka nih balas mening, seolah-olah dibentak lebih seru. Iya, coba bayang. Kayak apa sih? Karena kan ini tujuannya siksa psikis sekaligus, siksa awak sekaligus siksa psikis. Nerakanya memedu, ora terima. Lantas, kenapa dia bisa menyebabkan seperti itu? Kata Muhammad bin Ka'ab, istahalu min maharimillahi ta'ala. Mereka dulu di dalam kehidupan dunia menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, wa yukassiru bidunub, dan mereka banyak berbuat dosa, tidak pernah memohon ampun kepada Allah. Mulane nang hadis Rasulullah kan diomong kayak wahai seluruh manusia, ibu-ibu, bapak-bapak, menangislah kepada Allah dan mohon ampunlah kepada Allah, istighfarlah kepada Allah. Kalau bisa mohon ampun kepada Allah dalam hitungan sehari semalam 100 kali. Komolengko apa mendingan dalam bulan Ramadan semangatnya isi kandel. Nek bisa ke istighfar bener-bener jago, orang sholat gak apa-apa. Nanti malam jenengan duduk, tidak mesti harus menghadap kiblat, tidak mesti harus di kamar. Boleh jenengan kan di dalam bintang, jegang nang teras, terus ngucap astagfirullah, astagfirullah, ping 100. Kenapa seperti itu? Karena mungkin ada dosa-dosa yang selama ini kita lakukan dan itu belum diampuni oleh Allah. Dan jangan sampai kemudian kita berpulang kembali kepada Allah, dosa-dosa itu menyebabkan kita menjerit di dalam neraka, dan neraka itu membalas menjerit karena dulu kita tidak pernah merintih dan mengadu terhadap dosa-dosa yang kita lakukan dan dimohonkan ampun kepada Allah. Efek engkau nek bisa gue astagfirullah, astagfirullah, nek sampean nang bojone ya jagongan calwong loro. Ini bu jagongan mengi-mengi nek setengah papat lan ngenteni subuh. Sekelang tangan romantisnya Adam Hawa. Iya. Astagfirullah, gantian ya Bu, sampean di sisi astagfirullah konyong. Astagfirullah, astagfirullah. Ini masya Allah ya, masya Allah. Ini patut menjadi perenungan bagi kita semuanya yang mengetahui hakikat ini. Lantas kata Ibnu Rajab Al-Hambali, kini menurut penulis kitab, laisa al-khaif man baqa wa nasara ngainayi. Kata kemudian Ibnu Rajab,
bukanlah orang itu disebut orang yang takut kepada neraka. Kata dia seperti itu, yaitu orang yang menangis kepada Allah. Kalimatnya seperti itu. Sekalipun kemudian dia banyak mencurahkan air mata dari kedua pandangannya. Akan tetapi orang yang takut itu adalah siapa saja yang meninggalkan hawa nafsunya dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah, kemudian tunduk merendah dan menghinakan diri kepada Allah. Sekalipun sing paling apik ya kambina nangis. Nek dewek lagi tunduk, lagi merendah di hadapan Allah, nek bisa ya kami nangis. Papana hatinya, hati, pikiran, jiwa satukan. Sebelum Anda mengucapkan kalimat istighfar, maka jenengan duduk tenangkan terlebih dahulu. Kosongkan pikiran terlebih dahulu, jenengan fokus terhadap siksa neraka yang telah diberitakan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Kemudian fokus pula terhadap dosa yang selama ini kita lakukan. Setelah itu kemudian ucapkan istighfar pelan-pelan, resapi dengan hati, kemudian jiwa panjenengan mengatakan, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa yang selama ini aku lakukan. Dengan ulangi sampai 100 kali. Masya Allah. Kalau Anda bisa kemudian meneteskan air mata, maka itu air mata yang bisa memadamkan api neraka. Seharusnya Anda dimasukkan ke dalam neraka, akan tapi karena banyak menangis kepada Allah, maka Anda kemudian tidak jadi dibakar di dalam neraka. Insya Allah pada pertemuan berikutnya, insya Allah kalau setelah itu Idul Fitri mungkin nanti meneruskan bab jenengan yang penting saja kalau pakai kitab ini lagi. Besok sampai meneruskan di bab ini, yaitu terkait masalah doa penduduk neraka di dalam neraka. Berarti penduduk neraka sekaligus doa ya, itu seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Tafadhol, silakan. Ibunya mungkin? Yuk, tangi kok. Ayo didongengi ya. Ayo didongengi kok. Cekap nih. Cekap ya, berarti wis pengen bali temenan kabeh kok. Walah timu bihadza majlis ta'lim bi dawati Rasulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah memberkahi kepada panjenengan semuanya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat ampunannya kepada kita seluruhnya, terlebih nanti mudah-mudahan kita semuanya sampai di bulan Ramadan dan kita juga mendapatkan pahala puasa yang memang telah disebutkan di dalam hadis Nabi, yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ampunannya kepada kita semuanya. Wallahul a'lam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.